di minggu kemarin kita telah belajar apa? Libur. Ya ampun, kalau libur nggak belajar. Nggak belajar. Main Bu. Ya ampun, udah masih kecil udah mainan HP. Sudah. Astagfirullah. Jadi pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai aturan dalam bermain. Nah, anak-anak, dalam bermain kita itu pasti mempunyai aturan kan? Semisal nih, contoh dalam kita bermain itu apa ya? Lompat tali. Nah, biasanya aturan apa saja ya yang ada dalam permainan lompat tali? Tidak boleh menyentuh tali. Iya benar. Tubuh kita nggak boleh menyentuh tali saat melompat. Kalau menyentuh tali, apa yang terjadi? Jatuh akan kalah. Akan jatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai aturan lagi anak-anak. Tapi aturannya yaitu dalam keluarga. Coba ibu tanya terlebih dahulu. Semisal nih, kalian nih suka bermain apa enggak ya? Suka. Wah, anak-anak ibu suka bermain semua. Kalau kalian suka bermain, setelah bermain kalian merapikan mainannya atau enggak? Iya. Ibu yang rapiin. Ya ampun, kalau nggak dirapiin, nanti apa ya yang akan terjadi kira-kira? Berantakan. Berantakan karena kalau nggak dirapikan, nanti dimarahin ibu. Terus mamanya berserakan, jadinya nggak rapi. Nah, anak-anak, mengapa sih kita itu perlu merapikan mainan setelah bermain? Agar rumah bersih. Iya. Apalagi yang terpenting apa? Tidak dimarahin ibu. Kalau dimarahin ibu kalian sedih nggak? Nah, maka dari itu kita setelah bermain harus merapikan mainannya kembali. Pintar. Gimana mainan Bu? Ya ampun, Imam nggak boleh ya, Mam. HP-nya disimpan dulu, Mam. Oke. Emang kelas 1 boleh bawa HP? Oh iya, Imam ini HP-nya sama. Disimpan dulu. Ganti Ya ampun. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian itu dapat menyebutkan aturan apa saja sih yang ada di keluarga kalian, lalu menjelaskan manfaat mematuhi aturan, dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, anak-anak ibu pada kita sudah bilang kita belajar mengenai aturan keluarga. Nah, aturan dalam keluarga itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak, tempat tidur. Ya, itu contohnya Mbak Novita. Ada yang tahu nggak? Mencuci piring. Iya benar. Iya. Apa lagi? Iya. Jadi anak-anak, aturan dalam keluarga itu merupakan kesepakatan bersama yang dibuat agar semua anggota keluarga itu dapat hidup tertib, saling Rana main HP. ya putih sita aja nggak usah Mbak Nana, HP-nya siapa kok sampai Mbak? Maaf Bu. Ini juga Bu. Simpen dulu. Bu tidur. Disuruh nyanyi. Sudah. Tadi apa coba? Ya, aturan dalam keluarga itu kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga agar hidup rukun, tertib, aman dan damai. Benar. Selanjutnya contoh aturan. Nah, kira-kira ini gambar yang pertama ini gambar apa ya? Benar. Ini gambar anak sedang tidur. Sekarang ibu tanya nih kepada anak-anak ibu yang ganteng ini. Tidurnya kalau malam itu jam berapa? Jam 12.
Bangunnya kira-kira jam berapa? Jam 7. Subuh. Berarti sekali Mbak Novita ini beneran apa enggak kayak gitu? Bu, bangun subuh habis itu ngapain? Tidur. Nah, udah sholat subuh. Sholat. Baik. Kalau Mbak Atul tadi tidur jam 12, bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 4. Jam 7. Emang enggak sekolah? Sekolah bangunnya jam 7. Emang sekolahnya masuk jam berapa? 8. Sekolahnya depan rumah. Ternyata ya ampun anak-anak, saya itu kayak kalian ini masih kecil apa udah besar? Dan besar Pengen cepat besar. ya ampun, jangan cepat besar nanti di dewasa itu. Anak-anak kalian itu masih kecil. Nah, kalian itu masih sekolah. Jadi kalau masih sekolah kita itu tidurnya harus tepat waktu. Jam 8 atau setengah 9. Dan kita itu kalau masih nggak apa ya, nggak ngantuk, nggak capek, nggak lelah. Jadi kita itu biar kuat menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada apa ini? Nanti anak-anak sebentar ya. Ya. Selanjutnya ini yang kedua gambar apa ya? Yang Kita cuci tangan sebelum makan. siapa yang di sini sebelum makan nggak pernah cuci tangan? Mana Bu? Anak-anak sebelum makan itu harus cuci tangan. Pak Is nggak pernah Bu. Sudah diam dulu. Ira nggak pernah cuci tangan. Mau HP-nya nggak boleh mainan HP. Kasihkan dulu ini nanti. Sebelum makan kita itu harus cuci tangan dulu supaya tangan kita terhindar dari kuman dan penyakit. Pintar. Yang ketiga ini apa? Menata sepatu. Menata sepatu gila. Siapa yang di sini pulang sekolah sepatunya langsung dibuang gitu? Kalau saya Bu. Saya enggak. Ya Allah, agak boleh kayak gitu, itu nggak baik. Kalau pulang sekolah kita itu harus menata sepatu, dinas sepatu. Kalau nggak punya anak gimana Bu? Beliin Bu. Bu beliin. Yaudah, dibuang tak kayak ibunya. Kalau nggak punya anak, kita itu bisa menata di tempat yang telah disediakan sama ibu. Oke? Ya Bu. Yang terakhir yang ini apa gambar apa ini? Berdoa. Jadi sebelum makan kita itu harus berdoa supaya makanan yang kita makan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, yang tengah ini apa? Iya, ini merapikan mainan. Seperti itu. Setelah bermain, kita itu harus merapikan mainan. Pintar. Kalau yang terakhir ini apa? Bermain itu harus ingat waktu anak-anak. Kenapa Bu harus ingat waktu? Supaya tugas-tugas kita itu tidak cepat selesai. Kita itu jadi tidak lupa akan tugas sekolah ini. Benar sekali. Selanjutnya, mengapa harus ada aturan? Jadi anak-anak, dengan adanya aturan ini, kita itu tidak sembarangan dalam melakukan suatu hal, dalam melakukan sebuah tindakan benar. Nah, sehingga rumah itu menjadi tempat yang Nyaman. Kalau rumahnya nyaman, kalian senang nggak? Senang. Iya, jadi betah kan di rumah. Ya. Oke, anak-anak, aturan ini membantu hidup kita itu menjadi lebih tertib. Iya, dengan adanya aturan ini, kita itu jadi tahu kapan kita harus makan, kapan harus istirahat, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus bermain, sehingga hidup kita itu menjadi lebih teratur. Kita menjadi tahu waktu. Pintar sekali. Nah,
anak-anak mematuhi aturan itu baik loh. Kenapa kok baik? Seperti tadi, kalau kita merapikan mainan, apa? Orang tua pasti akan menyayangi kita. Orang tua akan bangga kepada kita. Karena apa? Karena kita menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Benar sekali. Jadi, dengan kita mematuhi aturan, orang tua nanti akan bangga kepada kita. Iya, kalau habis mainan, nggak merapikan mainan, pasti orang tua marah-marah kan? Ya, teriak-teriak. Nah, jika melanggar aturan, apa sih yang terjadi tadi? Apa? Orang tua marah. Benar. Tidak boleh mainan lagi. Iya, kalau kita melanggar aturan, pasti yang pertama kita akan mendapatkan teguran oleh orang tua. Terus kita itu nggak boleh bermain sehingga rumah itu menjadi tempat yang tidak nyaman. Kita kan menjadi nggak betah kan di rumah. Iya, benar sekali. Nah, siapa sih tuh yang membuat aturan itu? Ada yang tahu nggak? Allah. Setiap anggota keluarga. Tahu. Jawaban kalian itu benar semua. Jadi aturan rumah itu dibuat oleh orang tua dan nanti akan disepakati oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu ada siapa saja tuh? Ayah, ibu, saya, pintar semua. adek sama nenek. Kucing biasa, Bu. Iya. Emang kucing bisa bicara? Bisa yang anak itu boleh ikut usul tentang aturannya nggak? Boleh. Usul itu apa? Usul itu menyampaikan pendapatnya, pengennya gimana sih? Semisal nih, Mbak Devi pengennya setelah pulang sekolah, Mbak Devi itu istirahat dulu. Setelah istirahat, Mbak Devi baru mengerjakan tugas. Mbak Devi bisa menyampaikan pendapatnya kepada orang tuanya. Nanti walaupun kita menyampaikan pendapat, kita itu harus meminta persetujuan orang tua. Kalau orang tuanya nggak membolehkan, berarti juga nggak boleh. Benar sekali. Nah, menjaga kebersamaan lewat aturan. Anak-anak, aturan ini membantu semua anggota di rumah itu menjadi hidup lu saling menghormati, saling tolong menolong, tidak boleh saling mengganggu. Itu contohnya gimana? Ya mengajak nggak boleh. Contohnya gini, Mbak Yula punya adik kan. Nah, adiknya sedang bermain, tapi mainannya malah dengerin sama Mbak Yula, jadinya bertengkar kan? Iya, kayak gitu tuh nggak boleh. Jadinya rumah itu nggak menjadinya nyaman. Benar sekali. Kalau itu mainannya punya saya, iya kalau adiknya yang nakal gimana? Dimainkan berdua. Anak-anak sama saudara sendiri tuh nggak boleh kayak gitu ya. Tapi dia kalau bener juga nggak boleh. Kan bisa gantian. Ya itu benar Pak Salma. Oke anak-anak, aturan ini sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yang pertama itu Pancasila kedua. Ada yang masih ingat sila kedua Pancasila apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan Benar sekali. Nah, yang kedua ini mencerminkan sikap saling menghargai. Tadi kan itu sudah bilang dalam satu keluarga kita itu harus saling tolong menolong, saling menghargai. Yang kedua ini ada sila keempat. Sila keempat bunyinya apa? Anak-anak ini ada kata musyawarah. Ada yang tahu nggak kata musyawarah?
musyawarah itu apa? Berdiskusi tahu. Jadi anak-anak, musyawarah itu berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Berdiskusi itu menyampaikan pendapatnya. Pengennya gimana? Kayak Mbak Devi tadi. Pengennya gimana? Nanti kita berdiskusi dulu. Itu baik apa tidaknya? Kalau baik boleh digunakan. Ibu bicara dulu. Imam nggak boleh bicara, diperhatikan dulu ya. Ibu, kenapa kita di kelas nggak punya figura yang Pancasila itu? Saya sama kan banyak sekali. Nah, atau enggak nanti kita buat ya. Nah, kesimpulannya ada yang bisa mengulang ibu aturan tadi apa? Aturan dalam keluarga tadi apa? Ada yang bisa nggak? Aturan. Iya, aturan dalam keluarga tadi apa? Saya Bu. Iya. Aturan itu sebuah kesepakatan yang disetujui oleh seluruh anggota keluarga. Benar sekali. Jadi, aturan dalam keluarga yaitu aturan yang dibuat agar semua anggota keluarga itu dapat hidup rukun, tertib, dan saling menyayangi. Kalian sudah belajar nih. Sekarang ibu punya LKPD. Siapa yang mau mengerjakan? Saya. Baik. Saya. Iya, diam dulu ya. Nanti kita ada. Ya, diam dulu ya nanti. Sudah didengarkan ya. Halo, jangan nangis sendiri. Coba lihat petunjuknya di soal. Tulislah nama dan kelasmu. Nanti jangan lupa menulis nama dan kelasnya di sini ya. Ada yang nggak bisa menulis? Bisa Iya, semua. juga bisa nulis. Masa dia bisa nulis namanya? Ya udah. Habis itu, lihat gambar dengan teliti, beri tanda centang pada aturan yang sudah kamu lakukan. Nah, nanti dilihat dulu gambarnya. Mana sih aturan-aturan yang sudah kamu lakukan? Oke? Lalu gunting, habis itu susun dan tempel. Susunnya nanti di belakang. Jadi setelah ini digunting, nanti ditempelkan di belakang sini. Oke, bisa? Ibu berarti ini semuanya digunting. Iya. Tempel. Iya. Terus Nggak semuanya. Pada aturan yang kita. iya. Jadi kalau enggak bukan digunting. Iya. Oke, halo, perhatikan dulu. Ini pembantuan ibu apa? Kita kasih tanda awal. Centang sayang. Centang sini. Oke. Yang pertama ini ada gambar apa? Diskusi Bu. Ya. Yang pertama itu gambar apa? Itu mana latihan teman hidup. Benar, itu termasuk contoh waktu aturan nggak? Iya. Kalian menaati nggak? Iya Bu. Kalau menaati diberi tanda C. Yang kedua ini apa ini? Bersangka. Iya, bertahan dengan AC. Ini termasuk waktu aturan nggak? Nggak, berarti nggak usah dicek. Cetak. Yang kedua ini apa? Berpamitan, pamit sama Itu ayah. termasuk contoh waktu aturan nggak? Iya. Iya, bisa dicek. Kalau ini, yang sampingnya itu ada gambar apa itu? Tidur tempat hantu. Tadi itu masih contoh waktu aturan nggak? Iya. Boleh dicentang. Boleh. Iya, boleh dicentang. Sudah. Sudah. Ini, habis itu, bawahnya ini. Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Ini termasuk waktu aturan enggak? Iya. Iya. Pintar. Habis itu, yang sampingnya? Bermain waktu.
Oh, Kak Fera kenapa nggak dari tadi? Yang bawahnya? Ini Bu. Mana ini yang ini? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Iya, masuk. Udah digunting sih. Kan di sini disuruh gunting. Tapi kan tunggu Ibu. Jam. Udah. Ayo. Tinggal 2 lagi jangan lupakan ya. Yang ini, apa ini? Berdoa. Ini contoh satu kan? Ya. Yang terakhir. Merapikan hanya bermain. Ini masuk contoh satu. Iya Bu. Iya itu. Iya. Sekali. Ibu aku Kok capek? Ayo. Ada yang perlu bantuan ibu? aku bukan. Masaknya coba gunting. Aku bukan. Ya ini bawa nanti bisa minum ibu ya. Aku biarkan saya makan cintaku. Nggak bawa sekali. Ya ampun. Nanti ini kita main game lagi loh. Ada deh. Anak-anak yang dipotong yang ada tanda centangnya juga untuk ada yang bantuan ibu. Nanti sampahnya dikumpulkan ya. Adik bisa? Boleh nggak? Ini aja. Tapi aku enggak. Bu, guntingnya nggak rapi kenapa? Enggak apa-apa. Yang penting coba ya, Bang. Baru boleh. Iya, sayang. Ibu sudah. Bu, aku sudah memasak aja. Cepat dong. Aku belum. Iya. Sabu. Untuknya lagi mana ya? Ini ya? Jadi lama. Ya ampun. Tahu. Sudah. Kamu malah tekan. Tadi kan nggak boleh bertengkar. Ini lama. Udah, stop. Ini kok nggak ada lagi? Ya ampun. Jadi cantik. Pasti kamu nggak usah jualan.
Aku sudah. Iya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, bisa Mbak Yulia bisa. Ibu sama saudara. Nggak apa-apa nanti bersihkan ya kalau mau pulang. Nggak boleh. Ya nanti bersihkan ya. Baca menunya bersihkan dulu. Ayo Mas Alfian. Tinggal satu lagi Mas Alfian dulu. Itu apa? Itu nanti itu pakai HP. Enggak. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Oke. Oke. Nah, sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu, ini ada kuis. Nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan ya. Oke? Oke. Oke, Ibu mulai siap? Siap. Siap. Ready. Nah, sebaiknya tidur tepat waktu agar A. Bangun tepat waktu, B. Bangun kesiangan, C. Tidur lelap. Ada yang bisa? Nama sekali Mbak Devi. Bangun tepat waktu. Ayo kita cek jawabannya benar apa salah ya. Wah, benar. Aku nanti dapat yang 5. Iya. Selanjutnya, siapa yang membuat aturan? Semua anggota keluarga, B. Anak saja, C. Tetangga. Siapa yang bisa? Bisa, Bu. Saya Bu. Mbak Arul. Jawabannya aku. A. Ini ya. Yakin? Yakin? Oke, benar. Saya dapat bintang berapa? 5. Soal ketiga. Apa manfaat mematuhi aturan? A. Dimarahi orang tua, B. Disayangi orang tua, C. Terjadi pertengkaran. Saya Bu. Pakailah. Jawabannya disayangi orang tua. Disayangi orang tua. Wah, benar. Soal selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika tidak mematuhi aturan? A. Diberi hadiah, B. Diberi pujian, C. Dimarahi orang tua. Angkat tangan dulu. Saya kok kayak lagi. Apa jawabannya? Jawabannya dimarahi orang tua. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya, sebelum keluar rumah, sebaiknya apa anak-anak? Saya Bu. Saya belum. Benar. A. Diam saja. B. Meminta izin orang tua. C. Langsung pergi. Yang mana? Saya. Mbak Yola. Meminta izin orang tua dulu. Iya, meminta izin orang tua. Tenang, saya mau dua soal lagi. Mana perilaku yang menunjukkan patuh aturan? Yang mana Mas Alfian? Ini. Yang pertama ini ada gambar sedang bertengkar adik dan kakak. Yang kedua ini sedang berdoa sambil makan. Yang ketiga ini ada mainannya berserakan.
berdoa sebelum tidur. Yang mana Sofian? Yang menunjukkan aturan loh ya. Mana awal? Mana perilaku yang baik buat lainnya. Yang D Dua coba. sama itu. Itu apa ini? Ya. Ya. Sip. Yang terakhir. Mana perilaku yang menunjukkan tidak tahu aturan? Yang mana? Yang A ini gambar Anas sebelum main game terus sampai maksimal lagi. Gak boleh ya. Yang kedua ini gambar Anas dan berpamitan. Yang C ini gambar Anas dan bertebar. Dan yang D ini gambar Anas sedang merapikan mainan. Yang mana? Yang menunjukkan tidak tahu aturan. Mana aja Mbak Rum? A. B. A sama B. yang ini. D. Yang C. Iya, asik. Benar sekali. Yeay. Alhamdulillah. Anak-anakku hari ini pintar semua. Semuanya antusias dalam belajar. Nah, Aku haus. istirahat ibu. Sebentar lagi ya. MBG. Anak-anak. MBG nya. Nanti di sini ya. Nah, anak-anak, apa ya yang kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Ada yang di hari ini kita sudah belajar aturan dalam keluarga. Nanti kalau pulang sepatunya kita rapi ya. Gak boleh dibuang sembarangan, gak boleh. Oke. Oke. Lalu kalau setelah bermain kita harus merapikan pinter. Nah, kita sudah selesai belajar, jamnya sudah habis. Bukunya bisa diberesin dulu, habis itu kita berdoa. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu.